Seorang pria tewas setelah terserempet komuter lain di perlintasan kereta Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas dengan luka parah di kepala. Warga Cengkareng dikejutkan dengan tewasnya seorang pria di perlintasan kereta Jalan Marga Raya, Jakarta Barat. Bibit, warga Rawabebek Kalideres, Jakarta Barat ini tewas usai tersambar komuter lain jurusan Tangerang, Jakarta. Kecelakaan bermula saat korban sedang berjalan kaki di tengah guyuran hujan. Bibit yang merupakan pedagang kaki lima ini diduga tidak mendengar klakson kereta yang akan melintas. Meski sempat melompat ke pinggir perlintasan rel, tubuh korban tetap tersambar komuter lain dan terpental beberapa meter. Yang dari sana, dari arah Tangerang. Nah, korban di sana. Si korban di sana. Lagi ngapain korban? Enggak, lagi jalan aja. Lagi jalan, terus klakson panjang. Setelah itu, karena kereta dari sana, dia lompat ke sana. Saya kira nggak ketabrak kan. Nah, lalu ternyata dia kena pinggir kereta. Untuk kepentingan otopsi dan identifikasi, petugas dari Polsek Cengkareng langsung mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, Miftah Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga sopir dalam keadaan mengantuk minibus terjun ke sebuah parit dengan kedalaman 3 meter. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang di dalam mobil dilarikan ke rumah sakit dan dilaporkan korban terluka. Sebuah minibus berwarna hitam masuk ke dalam parit sedalam 3 meter di Jalan Poros Makassar, Parepare, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 2 korban yakni sopir minibus dan 1 penumpang wanita yang merupakan rekan dari sopir minibus mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, diduga sopir mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Kronologis kejadian yang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Bungoro, yaitu kecelakaan out of control, yaitu kecelakaan tunggal. Jadi kejadian itu terjadi sekitar jam 2:30 dini hari. Berpenumpang 1 orang dan pengemudi, dan alhamdulillah untuk kondisi korban yaitu mengalami luka. Saat ini kedua korban berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sementara mobil milik korban masih di lokasi menunggu proses evakuasi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 5 orang tewas dalam kecelakaan antara bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dengan truk tronton di Gresik, Jawa Timur. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus pariwisata hilang konsentrasi. Inilah video amatir yang menunjukkan kecelakaan maut antara bus pariwisata dengan truk tronton di ruas jalur Pantura, Desa Kemangi, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Sabtu malam. Akibat kecelakaan ini sebanyak 5 penumpang bus tewas dan 15 penumpang lainnya mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Bus pariwisata ini membawa rombongan ziarah wali dari Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kronologis kecelakaan bermula saat bus pariwisata rombongan ziarah wali sedang dalam perjalanan dari arah Lamongan menuju Gresik. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi bus kehilangan konsentrasi sehingga bus oleng ke kanan melintasi marka jalan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tronton. Karena jaraknya terlalu dekat, pengemudi truk tronton tidak bisa menghindar sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Pengemudi kendaraan bus kurang konsentrasi saat berkendara. Kemudian oleng ke kanan melebihi marka as jalan tengah. Ada kendaraan truk tronton yang datang dari arah berlawanan. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.
Seorang suami kritis akibat terluka parah setelah dianiaya mantan kekasih istrinya di Sukabumi, Jawa Barat. Korban terluka parah di kepala dan punggung akibat sabetan senjata tajam. Ajun Junaidi mengalami luka parah di bagian punggung dan wajahnya setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh mantan kekasih istrinya di rumahnya di Kampung Leukeris, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi untuk mendapatkan perawatan intensif. Kejadian berawal saat korban yang sedang tidur mendengar suara kaca ruang tamu yang pecah setelah dipecahkan pelaku. Saat korban keluar kamar, pelaku yang sudah berdiri di dalam rumah langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya hingga korban jatuh ke lantai bersimbah darah. Pelaku langsung kabur usai melakukan perbuatannya. Menurut pengakuan istri korban, pelaku yang merupakan mantan suaminya tersebut diduga kesal pada istri korban karena sering ditagih utangnya sebesar 32 juta. Saya suka ngontek, suka datang ke rumahnya karena masalah hutang piutang yang 32 juta itu kan. Terus dianya ngomong kayak gini, kalau misalkan lu pisah sama suami katanya, saya bayar hutang. Kalau misalkan lu masih sama suami, nggak akan saya bayar hutang. Istri korban berharap agar pelaku segera ditangkap. Polisi masih menyelidiki motif pelaku dan hingga kini belum ada keterangan dari kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang lansia diamankan warga karena mencabuli anak di bawah umur di Matraman, Jakarta Timur. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan keluarga korban dan warga yang geram. Pelaku berinisial A, berusia 61 tahun ini hanya bisa pasrah saat diamankan di salah satu rumah warga di Matraman, Jakarta Timur. Pelaku diduga mencabuli anak di bawah umur yang sedang bermain bersama teman-temannya. Kejadian ini terungkap saat salah satu teman korban yang mengetahui perbuatan bejat pelaku melapor ke keluarga korban. Pihak keluarga dan warga yang geram pun langsung mencari pelaku dan sempat melampiaskan kekesalan mereka. Saksinya kan anak kecil yang main barengan. Anak itu di bawah umur atau gimana? Anak di bawah umur, masih kira-kira kelas SD lah, kelas 1. Dia dibawa ke dalam terus dipangku. Berapa orang anaknya? Kalau tadi kejadian cuma 1. Korbannya ada berapa? Korbannya 1 hari ini. Tadi dia ngaku berapa orang? Dia baru sempat ngaku hari ini doang yang dia lakuin. 5 benar atau enggak? Kalau 5 itu ya dari yang kemarin-kemarin. Untuk menghindari amukan warga, pelaku kemudian dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan rumah warga rusak akibat angin puting beliung, dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di ICN. Anda kembali menyaksikan iNews Siang, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon terembesi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat tumbang. Ya, meski tidak ada korban jiwa, pemirsa, namun pohon berukuran besar ini menimpa satu mobil hingga ringsek. Pohon terembesi setinggi 10 meter tumbang di lahan parkir salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu siang. Pohon yang diperkirakan sudah berusia puluhan tahun ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Batang pohon berdiameter 5 meter ini juga menimpa satu unit mobil milik pengunjung yang tengah parkir. Ya akarnya karena udah rapuh kali ya, kena hujan. Ada kemarau gitu. Ada korban jiwa nggak, Pak? Nggak ada, cuma tuh mobil hancur. Petugas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan batang pohon agar tidak mengganggu pengunjung lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pohon yang tumbang telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Kejadian serupa juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat hujan deras, sebuah pohon terembesi tumbang dan menimpa sebuah mobil dan beca. Akibat kejadian ini, seorang tukang beca terluka dan beca miliknya rusak parah. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan sebuah pohon terembesi di komplek olahraga Dadaha Tumbang menimpa sebuah mobil dan beca. Tukang beca yang bernama Ayat Tajudin dan berusia 74 tahun ini mengalami luka di tangan kiri dan becanya mengalami rusak berat. Sementara mobil jenis Kijang mengalami rusak ringan. Sejumlah petugas BPBD Kota Tasikmalaya yang datang bersama anggota Polsek Cihideng pun langsung mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut. Sementara pemilik beca yang menjadi korban mendapatkan perawatan oleh petugas medis dari PMI dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Ada korban pengemudi beca yang tertimpa dan becanya nampak rusak berat. Yang kedua juga pengemudinya terluka ringan. Kedepannya petugas BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan Tasikmalaya untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang kembali terulang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, angin puting beliung juga menerjang Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan rumah warga pun rusak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Video amatir warga merekam angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di Kampung Cibitung, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu sore. Angin yang menerbangkan atap rumah membuat warga panik. Angin datang dari arah utara menuju selatan saat cuaca sedang cerah. Dari data sementara, total 36 rumah warga rusak akibat peristiwa ini. 8 rumah rusak berat, 6 rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Nah, semuanya ambruk. Bagian atapnya? Atap sama WC. Atap sama WC. Dapur. Ini dihuni berapa orang, Pak? 3. Rusak berat ada, dan rusak sedang, rusak ringan juga ada. Nanti kita verifikasi lagi datanya, Pak ya. Yang rusak berat kita dari tim BPBD dan kita siapkan posko dan tenda. Tetapi tadi kita telah koordinasi dengan yang bersangkutan. Beliau mau tinggal di saudaranya, Pak. Petugas BPBD Kota Sukabumi masih mendata jumlah rumah warga yang rusak. Selain itu, petugas juga mendirikan tenda untuk tempat mengungsi bagi warga yang rumahnya rusak berat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 12 warga Jembrana tersambar petir saat berteduh di gubuk area persawahan di Jembrana, Bali. 1 orang meninggal dan 2 kritis akibat sambaran petir ini. Hujan deras disertai petir dan angin kencang mengakibatkan belasan warga tersambar petir. Dari 12 orang, 1 orang meninggal dunia. Kejadian ini terjadi saat korban bersama rekannya berteduh di sebuah gubuk usai memanen semangka di area persawahan di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana. Sebanyak 12 orang yang bekerja sebagai pengangkut buah semangka memutuskan berteduh saat hujan deras. Namun naas, hendak berlindung, ke-12 warga justru tersambar petir. Tadi pada pukul kurang lebih 16.00 itu dalam keadaan kondisi hujan lebat dan petir. Lalu setelah kami merapat dan mengecek kebenaran di RSU Garut dan memang benar adanya kejadian tersebut dan konfirmasi, lalu kami berkoordinasi dengan rekan yang ada di SPKT maupun Reskrim untuk bergabung dan juga. Sementara itu, 3 orang masih dirawat dengan kondisi 2 kritis dan 1 orang masih observasi. Sedangkan 8 lainnya menjalani rawat jalan. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sulika, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir bandang menerjang 2 desa di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu sore. 1 jembatan penghubung tak bisa dilalui lantaran tertutup batang kayu dan juga lumpur. Banjir bandang membawa material lumpur dan kayu menerjang aliran sungai Kalibokong di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Sabtu sore.
Derasnya banjir membuat jembatan penghubung antar desa lumpuh total karena lumpur dan kayu tersangkut di atas jembatan. Selain memutus akses di dua desa, banjir bandang ini juga mengakibatkan sejumlah rumah warga dan lahan perkebunan di hilir Sungai Kalibokong, tepatnya di Desa Pandansari terendam. Sebelumnya, kawasan perbukitan di Gunung Ringgit diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama kurang lebih 5 jam. Sekitar 3 jam nah, baru sekitar jam setengah 4 ya udah banjir. Ini masuk kategori besar nggak Pak banjir ini? Ya lumayan. Hujan itu turun mulai jam 2-an kalau tidak salah. Itu rata dan durasinya cukup lama. Jadi sehingga aliran yang dari Gunung Ringgit besar, kemudian membawa material juga, sehingga mengakibatkan terjadinya tertutupnya jembatan linpas yang antara Sawaran Kulon dengan. Tim reaksi cepat BPBD Lumajang menutup akses jembatan karena debit banjir masih cukup deras, serta material lumpur dan kayu tersangkut di atas jembatan. Petugas disiagakan untuk memastikan tidak ada warga yang nekat melintasi jembatan ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ratusan alat peraga kampanye yang bertebaran di sepanjang Jalan Salemba Raya ditertibkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Ya, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim di kawasan Patra Kuningan. Dan dalam pertemuan ini, Ganjar mengaku mendapat banyak masukan perihal isu perubahan iklim di Indonesia. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim di kawasan Patra Kuningan, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Ganjar mengaku mendapat banyak masukan perihal isu perubahan iklim di Indonesia dan bagaimana cara menghadapi bonus demografi atau Indonesia Emas 2045. Sampaikan bagaimana global climate change itu mesti mendapatkan perhatian dari seluruh kandidat. Dan beliau sampaikan dengan sangat sistematis, bagus sekali, bahwa kita tidak hanya menyelesaikan problem itu, tapi lihatlah potensi di Indonesia, ada bonus demografi, ada transisi energi, ada problem pangan, ya. Maka kalau bicara mesti simultan. Maka perencanaannya harus terbaik, dimitigasi sungguh-sungguh, sehingga ke depan kita akan menghadapi situasi yang memang tidak mudah. Itu pesan yang menurut saya penting sekali untuk dilakukan. Ya, sementara istri Capres nomor urut 3 Siti Atiko menghadiri acara silaturahmi bersama pelaku UMKM dan wisata di Kota Batu, Jawa Timur. Melanjutkan hari keempat safari politiknya di Jawa Timur, Siti Atiko menghadiri kegiatan silaturahmi bersama ratusan pelaku UMKM dan wisata di Batu Malang. Atiko yang ditemani Ahmad Basarah dan Krisdayanti mendatangi stand pengrajin batik dan oleh-oleh khas Kota Batu. Atiko menyampaikan apabila pasangan Ganjar Mahfud terpilih di Pilpres 2024, mereka akan mendukung penuh UMKM dengan memberikan pendampingan terkait masalah ekspor. Bapak Ibu Bupati yang ada di Malang Raya, kalau di Kota Batu ini dan Malang Raya ya, ini kan potensi pariwisatanya bagus sekali. Jadi tentu UMKM yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif itu harus kita support. Kemudian pendampingan juga terkait masalah mereka mau ekspor, karena ternyata. Sementara itu, pemirsa, Jarnas Gamki Gama layangkan aduan dugaan pidana pemilu terhadap Presiden Jokowi di kantor Bawaslu. Foto dan video Jokowi berpose 2 jari di dalam mobil kepresidenan dijadikan bukti aduan. Jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu terkait dugaan pidana pemilu terhadap Presiden RI Joko Widodo di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.
Hal ini berkaitan dengan tersebarnya foto dan video Presiden Joko Widodo yang berada dalam mobil kepresidenan pada Senin 22 Januari 2024 saat dirinya kunjungan ke Salatiga. Terlihat Jokowi menunjukkan pose dua jari yang disinyalir sebagai simbol dukungannya terhadap paslon 02 Prabowo Gibran. Jokowi dianggap menggunakan fasilitas negara dan bukan merupakan tim pemenangan Prabowo Gibran saat berpose dua jari tersebut. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun, ya. Pihak Jarnas Gamki Gama meminta Bawaslu untuk bersikap netral menanggapi setiap pelanggaran yang terjadi dan melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sutrisno, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sementara menurut Ketua Tim Kampanye Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, menganggap pose dua jari dalam mobil kepresidenan tersebut adalah hak politik Jokowi sebagai presiden. Setiap warga negara kan mempunyai hak. Dan karena ada hak, itu sesuai aturan aja. Pandangan kami, kalau memang sesuai aturan, ya silakan aja diproses. Tapi saya yakin bahwa itu hak politik Bapak Jokowi. Dan belum tentu dua jari itu kemudian mendukung nomor 2 juga. Tapi kalau mendukung juga kan nggak apa-apa kan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, bahayakan pengguna jalan, ratusan alat peraga kampanye yang bertebaran di sepanjang Jalan Salemba Raya ditertibkan. Selain banyaknya APK yang nyaris roboh, sejumlah baliho juga didapati sudah tumbang melintang di badan jalan. Upaya menjaga keselamatan para pengendara dari bahaya keberadaan alat peraga kampanye yang membahayakan keselamatan. Malam tadi, Bawaslu DKI bersama petugas Satpol PP menertibkan ratusan alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul, bendera hingga spanduk yang bertebaran di sepanjang Jalan Salemba Raya hingga Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Sasaran utama penertiban adalah APK yang keberadaannya membahayakan pengguna jalan yang terpasang di pagar pembatas jalan, JPO, tiang lampu, dan tiang listrik hingga flyover. Tak hanya mendapati banyaknya baliho yang nyaris roboh, petugas bahkan menemukan sejumlah baliho berukuran besar yang sudah tumbang melintang di badan jalan. Selain melanggar aturan dan merusak keindahan tata kota, penertiban alat peraga kampanye juga sebagai tindak lanjut atas terjadinya insiden pengguna jalan yang tertimpa APK di sejumlah daerah yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia. Malam ini saya kira kita bergerak bersama dengan seluruh stakeholder. Ini memang tidak bisa sekaligus dilakukan. Ini makanya malam ini fokusnya pada JPO, kemudian pembatas jalan dan APK yang... Usai ditertibkan, seluruh alat peraga kampanye selanjutnya dibawa ke kantor Bawaslu. Tugas mengimbau kepada masyarakat yang merasa terganggu atau keselamatannya terancam dengan keberadaan APK agar segera melapor untuk nantinya ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, penertiban APK juga dilakukan di sepanjang flyover Penggilingan, Jakarta Timur. Sebanyak 500 alat peraga kampanye yang melanggar aturan dicopot dan dibawa ke kantor Kesbang Pol Jakarta Timur. Petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP hingga pemerintah Kota Jakarta Timur terus melakukan penertiban terhadap semerawutnya alat peraga kampanye para peserta pemilu. Penertiban disasar tim gabungan mulai dari jembatan penyeberangan orang, trotoar jalan hingga flyover yang dinilai banyak melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye. Hasilnya 500 alat peraga kampanye para peserta pemilu yang melanggar aturan dicopot dan dibawa ke kantor Kesbang Pol Jakarta Timur. Bendera nih dengan tiang-tiang tinggi-tinggi, saya kira kalau ini jatuh juga membahayakan pengguna jalan gitu kan. Apalagi sekarang musim hujan yang disertai angin kencang gitu ya.
Jadi memang ini lokasi yang memang harus kita rapikan. Diharapkan para peserta pemilu untuk sadar dan menaati peraturan pemasangan APK agar tak mengganggu dan membahayakan masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono heran dengan kritik yang sampaikan bagi netralitas Polri pada pemilu 2024 justru berujung dengan pidana. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono heran dengan kasus yang menjeratnya. Ya, pemirsa, karena kritik yang ia sampaikan dan ditujukan bagi netralitas Polri pada pemilu 2024 malah berujung dengan pidana. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan atas kasus yang menjeratnya. Sebab kritik yang disampaikan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada pemilu 2024 malah berujung pidana. Aiman menambahkan tidak hanya ia yang menyampaikan kritik. Sejumlah media massa seperti juga menyampaikan kritik terhadap netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi hal kekhawatiran, dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai, padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga disampaikan juga oleh sejumlah media, tadi saya sebutkan juga ya. Saya sebutkan lagi, ada Dan kita perlihatkan tadi di BAP ya. Media Indonesia ya, 10 November ini tertulis pemasangan baliho libatkan polisi. Ya. 10 November ya. Ini. Kemudian ada juga majalah Tempo dan juga podcast Bocor Alus Tempo ya, tanggal 2 Desember 2023. Lalu kemudian majalah Tempo ini, Bayangkara Berburu Suara misalnya. Ini juga ditulis oleh media-media ini. Dan apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini. Pertanyaannya, apakah media-media ini menyampaikan berita bohong? Jawabannya tentu tidak. Lalu kenapa saya diproses pidana? Ini pertanyaan yang besar yang jawabannya saya serahkan kepada publik. Sementara salah seorang kuasa hukum Aiman, Tama Langkun, menyatakan Aiman kini menjadi simbol pengawalan demokrasi. Aiman juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumbernya. Juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Wicaksono, Jumat kemarin diperiksa selama 12 jam oleh polisi atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman dicecar 59 pertanyaan dan dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang ia miliki. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ponsel Aiman disita penyidik, walau dirinya keberatan. Aiman bersikukuh melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami Jubir TPN Ganjar Mahfud Tama S. Langkun. Selamat siang Mas Tama. Ya, Mas Tama, terima kasih telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Ya, terima kasih Mas Tama. Mas Tama, ini bagaimana melihat perkembangan kasus ini? Apakah Mas Tama ini menilai ada politisasi di dalamnya? Kami menilai penanganan perkara ini kan sebetulnya secara hukum begitu ya, bukan sesuatu yang sangat-sangat mendesak begitu. Kalau kemudian ada masyarakat melaporkan, itu kan bagian dari hak, silahkan saja. Tapi dengan kondisi perkara yang seperti ini, kami menilai ini sebetulnya tidak perlu menjadi prioritas gitu ya. Apalagi situasi politiknya sekarang sedang memanas, sedang pilpres begitu,
Dan saya rasa justru apa yang Mas Aiman lakukan itu harusnya itu mendapatkan apresiasi, bukan sebaliknya justru malah menjadi proses hukum begitu ya bagi kepolisian atas apa yang disampaikan Mas Aiman. Demikian Mas Pram. Berarti seharusnya memang tidak harus dengan penyelesaiannya tidak harus secara pidana gitu ya Mas Tama ya? Ya, sebetulnya begitu Mbak Jila. Jadi memang sebelum kami kemarin ke kantor kepolisian, ke Polda, pemeriksaan, kami juga sudah sempat datang juga ke Dewan Pers begitu ya. Jadi kan sebetulnya posisi Mas Aiman hari ini dia masih menjadi jurnalis meskipun memang tertanggal 28 dia sudah cuti sebagai jurnalis. Namun pada saat peristiwa terjadi Mas Aiman tetaplah sebagai seorang wartawan aktif begitu. Jadi memang ini yang harusnya dijadikan dasar untuk Ya, Mas Tama masih bergabung bersama kami. Bahkan kemarin setelah 12 jam kami diperiksa, Mas Aiman disita handphonenya. Oke, Halo? terakhir. Ya, masih. Halo. Ya, halo Mas Tama, bisa masih bergabung bersama kami Mas Tama. Ini terakhir ada penyitaan handphone. Selain penyitaan handphone, Mas Tama ada update terbaru apa Mas Tama yang Mas Tama tahu terkait kasus ini Mas sejak pemeriksaan Jumat kemarin? Baik Mas Tama. Halo Mas Tama. Ya, Mas Tama masih bisa bergabung bersama kami, dengar suara kami dengan jelas? Halo. Ya. Baik. Mas Tama, bisa mendengar suara saya dengan jelas Mas Tama? Ya, halo Mas Tama. Halo Mas Tama, bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo. Oke, pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Mas Tama Langkun terhambat jaringan komunikasi sinyal tampaknya di sana. Oke, pemirsa, sebelumnya kita menghubungi Mas Tama kembali, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa. Sebelumnya ketika Aiman dalam pemeriksaan pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga mendatangi Polda Metro Jaya. Nah, HT memantau penanganan kasus Aiman yang merupakan kadernya. Dari pagi tadi sampai jam 7 masih belum selesai. Makanya saya datang ke sini karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung. Saya teman banyak, sebagai saksi HP disita. Setahu saya kalau sudah tersangka baru boleh ada penyitaan. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan kenapa. Bukan masalah takut tapi disita, masalahnya ini Aiman kan sebagai warga negara. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Kalau sebagai tersangka memang itu sudah wajar. Maka saya datang ke sini, tapi saya kecewa sekali. Saya datang 1 jam saya nunggu, duduk di ruang tamu nggak boleh masuk. Terus saya dikasih kabar HP-nya disita. Ya makanya saya keluar, sudah terlanjur. Saya keluar, sekarang saya di depan Bapak Ibu, ya awak media semua. Saya mau pulang, cuma saya kecewa. Ya kecewa, ini ya begini. Kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi, 30 saksi, 100 saksi, semua bisa disita. Kepastian hukum di Indonesia itu seperti apa? Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum. Supaya apa yang kita kerjakan itu ada kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga membela Aiman Wicaksono. Ya, saat kampanye akbar di Cirebon, di depan banyak pendukungnya, Ganjar menyatakan akan terus mengawal kasus yang menyeret Aiman. Tim Ganjar Mahfud akan terus mendampingi Aiman. Tadi malam kami komunikasi karena ada tim Ganjar Mahfud yang pada saat itu belum secara resmi bergabung, memberikan catatan kepada pemerintah bahwa tidak boleh ada satupun yang boleh mengintervensi rakyat. Dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian. Namanya Aiman Wicaksono. Kami akan bela Aiman.
Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Sementara itu pemirsa, dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD juga datang dari luar negeri. Warga negara Indonesia di Belanda menyatakan siap memenangkan pasangan nomor urut 3 ini. Dukungan untuk Ganjar Mahfud terus mengalir. Kali ini, ratusan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Belanda gelar konsolidasi untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. Ganjar juga berkesempatan menyapa para relawan secara daring dan memberikan semangat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Saya ingin berpesan bahwa kita harus terus berjuang, jangan menyerah, terus. Bazar sembako dan pengecekan kesehatan dari Partai Perindo disambut antusias warga Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk terus menjalin kedekatan dengan warga. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Liliana Tanu Sudibyo, caleg DPR Dapil Jakarta II, hadir mendukung terselenggaranya bakti sosial ini. Dalam rangka bakti sosial ada bazar murah, sebagaimana yang sudah kita lakukan dari dulu di berbagai tempat, dan juga pengecekan kesehatan gratis. Ini merupakan bentuk daripada manifestasi bahwa Partai Perindo itu peduli rakyat kecil. Kita ingin Indonesia itu maju, maka rakyat harus sejahtera. Tentunya dengan adanya sembako yang mahal, kegiatan Partai Perindo seperti Bazar Murah ini sangat membantu mereka, dan mereka sangat senang sekali pada saat kita ada di sini mengadakan bazar. Kehadiran Haritanu Sudibyo dan istri yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat menjadi magnet serta pengharapan bagi warga yang hadir di lokasi. Perindo DKI Jakarta akan menyumbangkan minimal 10 kursi untuk DKI Jakarta dan 3 kursi untuk DPR RI di Senayan. Harapannya ke depan sih lebih diiniin buat yang UMKM, yang usaha. Soalnya saya juga kan usaha, siapa tahu saya bisa dapat gerobak sama dana dari Partai Perindo. Haritanu Sudibyo dan Liliana Tanu Sudibyo juga mengedukasi warga tentang tata cara pencoblosan pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Elsa Casey, Pandu Priyo, Aji Ainus melaporkan. Nah pemirsa, jika Anda senang berbelanja fashion trendy, bahkan rela berburu fashion hingga ke luar negeri, kini tak perlu jauh-jauh lagi. Ya benar sekali pemirsa, di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemirsa telah hadir spot belanja terbaru bernama Little Bangkok, layaknya berada di Bangkok. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus menutup Ayus yang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari Ayus di kanal YouTube @officialayus. Saya Pram Sejaya dan rekan saya. Fasilah Khairunisa, pamit undur diri, selamat beraktivitas, selamat siang dan sampai jumpa. Digempur online shop sehingga kian ditinggal pembeli, Pasar Tanah Abang mencoba bangkit dengan menghadirkan konsep baru yang lebih modern, yaitu Little Bangkok. Deretan kios produk fashion trendy yang berjajar rapi dengan desain yang berbeda serta kekinian menyambut para pengunjung yang datang ke Little Bangkok. Spot belanja fashion baru yang terletak di jembatan metro Tanah Abang ini terinspirasi dari fenomena penjualan online yang sedang marak melalui jasa titip atau just tipper dan juga selebgram yang melakukan live shopping di Bangkok, Thailand. Konsep ini dihadirkan untuk kembali menggiatkan perekonomian di kawasan Pasar Tanah Abang akibat gempuran belanja online. Kalau toko saya sendiri ini adalah barang-barang import, tapi untuk tenan-tenan di sini barang-barangnya bervariatif ya. Ada yang dari lokal, ada yang dari impor gitu. Oke. Harganya yang pasti tidak lebih mahal dari di Bangkok sih, gitu loh. Ya, dan harganya di sini sangat
friendly gitu loh. Iya, betul. Kebanyakan kayak rompi, ada outer, ada knit dan juga sweater. Harganya sangat terjangkau banget untuk kualitasnya yang lumayan bagus banget ini ya. Dan range harganya itu dari 90 sampai 199 dan ke atas. Resmi dibuka pada 15 Januari lalu, Little Bangkok ramai diserbu pengunjung. Mereka, terutama para just tipper, dengan semangat melakukan live shopping di sejumlah kios fashion. Oh, kalau saya memang udah 3 tahun ini memang kerjaannya ya live gitu ya dari toko ke toko. Jadinya biasanya juga saya perginya sampai ke Bangkok ya. Cuman karena udah ada Little Bangkok yang di sini, jadi antusiasnya juga lebih ini ya karena harganya lebih murah. Lebih murah di sini. Terus kan kita kan lebih cepat dapat barangnya gitu. Kini, Anda tidak perlu jauh ke luar negeri untuk belanja beragam fashion terbaru dan kekinian. Anda cukup datang ke Little Bangkok di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Indra Purnama, iNews melaporkan.